علماء الذين نبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظه الله ورحمهم الله ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. كتاب الصلاة إلى قوله أيوب باب ذكر المسجد باب ذكر المسجد إلى قوله الرابع إن امرأة سوداء تسمى محجن كانت تقوم على تنظيف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وذات يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعود الأموات ويزور المقابر وجد من بين القبور قبرا جديدا فسأل من صاحب هذا القبر فقيل يا رسول الله إنه قبر محجن فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأل أصحابه وقال لهم لما لم تخبروني بوفاتها حتى كنت أصلي عليها فقالوا له يا رسول الله لقد ماتت في ساعة شديدة الحرارة وكنت ساعتها مستريحا فخفنا عليك من حرارة الشمس فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي تحت أطباق التراب وبعد ذلك قال لهم إذا مات منكم أحد فأخبروني بموته حتى أصلي عليه فإن مات صليت عليه في الدنيا كانت صلاتي شفاعة له في الآخرة وبعد ذلك نادى على محجن وهي تحت التراب وقال لها السلام عليك يا محجن أي العمل وجدت أفضل وصمت النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى الإجابة وصمت النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى الإجابة وبعد ذلك قال لأصحابه إنها تقول لم أجد أفضل عند الله من تنظيف المساجد وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بنى لها بيتا في الجنة أراها الآن جالسة فيه والله nikmah. Inna imra'atan sauda, sesungguhnya ada seorang perempuan celeng. Ada seorang perempuan yang hitam legam. Tusamma Mahjan. Namanya Mahjan. Siapa? Kanat taqumu ala tanzifi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ini dulu sibuk dengan membersihkan masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Masjidun Nabawi di Madinah. Wa dzata yaumin, pada suatu hari, kana Rasul alaihi salatu wasallam ya'udul amwat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mengantar orang yang meninggal. Ya, beliau mendatangi orang yang meninggal, wa yazurul maqabir, dan beliau berziarah ke kuburan-kuburan. Jadi Nabi juga ziarah ya. Nah, kalau perempuan ziarah gimana? Boleh, tapi jangan sampai berkumpul atau ikhtilaf, campur aduk laki-laki perempuan ya. Makanya kalian walaupun orang tuanya meninggal sekalipun, jangan kalian ikut ke kuburan yang perempuan. Dulu waktu Umi Ustaz meninggal rahimahullah rahmatal abrar wa jama'aha ma'a Sayyidil Mukhtar. Waktu Umi Ustaz meninggal, Ustaz bilang sama kakak-kakak Ustaz ya. Ustaz punya kakak 3, Ustaz bilang sama kakak-kakak Ustaz, jangan ikut ke kuburan, solatkan. Jadi sebelum orang lain yang solatkan, kita dulu yang solatkan, anak menantunya, cucunya solatkan. Habis kita, baru orang lain. Nah, itu afdal solat. Mensolatkan jenazah itu pahalanya kata Nabi Muhammad SAW satu gunung. Satu gunung pahalanya. Dia tahu gunung tak? Ini musola ini, kalau dibandingkan gunung, mungkin 1000 kali lipat musola ini besarnya gunung. Bayangkan tuh pahalanya mensolatkan orang yang meninggal, apalagi yang kita solatkan orang tua sendiri. Ya. Makanya harus, kan tak pakai ruku sujud solat jenazah. Usalli ala hadzal mayyit
fardhan. Kalau makmuman fardhan lillahi ta'ala. Kalau bilang fardhul kifayah boleh, tidak bilang fardhul kifayah, fardhan cukup. Usalli ala hadzal mayyit fardhan makmuman lillahi ta'ala. Ketika takbir niat, saya Allahu Akbar, ketika takbir niat, saya mensolatkan mayat ini menjadi makmum wajib kepada Allah Ta'ala. Kalau laki-laki hadzal mayyit, kalau perempuan hadzihil mayyitah. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua solawat, takbir ketiga Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu. Perempuan Allah maghfir laha warhamha wa'afihu wa'fu anha. Takbir keempat tidak wajib baca doa. Takbir ketiga tadi wajib, takbir keempat tidak wajib baca doa. Kalau mau baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Kalau tidak baca juga tidak apa-apa, diam-diam aja. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rukuk sujud, karena tidak perlu berdiri ya. Itu pahalanya 1 gunung kata Nabi. Kalau sudah sholat, ikut lagi ke kuburan, 2 gunung pahalanya. Luar biasa pahalanya orang yang mensolatkan dan mengantar orang yang pergi ke kuburan, mengantarkan jenazah ke kuburan. Tapi kalian dulu waktu Umi Ustaz meninggal, Ustaz bilang sama kakak-kakak, jangan sholat aja, sholat jenazah. Alhamdulillah saudara-saudara Ustaz, ponaan, cucunya Umi, anak menantu semua sholatkan jenazah. Nah, laki-laki semua yang ngantar, tidak ada perempuan, laki-laki semua. Nah, udah selesai laki-laki mengantarkan jenazah. Waktu itu Umi Ustaz dikuburkan pagi-pagi ya. Nah, sore-sore sepi kan, sore-sore Ustaz bawa kakak-kakak Ustaz bawa ke kuburan untuk bacakan Yasin, tahlil dan doa. Nah, waktu itu sepi ya, sepi baru dibawa mereka. Fahim tunnah. Jangan, nanti kalau perempuan ikut ke kuburan, itu orang tuanya dalam kuburan itu bukan tambah senang, tambah sedih, nangis, campur aduk, laki-laki perempuan, apalagi sampai menangis, nangis rinti-rinti apa, apalagi sampai pingsan-pingsan, kan? Itu bukan nambah pahala, tapi menambah kesedihan bagi mayat tersebut. Nah, jangan ikut-ikutan. Nah, Nabi Muhammad SAW pada suatu hari beliau ziarah kuburan. Nabi Muhammad juga ziarah ya. Tak boleh ziarah ke kuburan itu minta sama kubur, orang kubur tak boleh. Saya minta duit, tak boleh. Saya minta biar saya jadi sama si dia tuh, favorit saya tuh, tak boleh. Kalau mau ziarah kubur caranya 2. 1, ya Allah, berkat orang yang ada dalam kuburan ini, berkat orang soleh yang dalam kuburan ini, berkat wanita soleha yang dalam kuburan ini, ampunkan dosa saya ya Allah. Mintanya sama Allah berkat orang yang ada dalamku. Itu namanya tawas. Atau ya cara yang kedua begini, wahai Habib, wahai Kiai, wahai Abah, wahai Umi, doakan saya, minta doa, doakan saya kepada Allah, semoga Allah beri ridhonya kepada saya, rahmat berkahnya, selamat dunia akhirat, ilmu yang manfaat, suami yang soleh untuk kalian kan, suami yang cakap lahir batin, kemudian keturunan yang soleh-solehah. Minta doa sama orang kubur, minta dia doakan kepada Allah SWT. Itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh, Kiai, Habib, Bapak, Emak, kami ini belum dapat jodoh, kami minta jodoh sama kamu, minta sama orang kuburan, atau kami minta duit, kami ini nak ujian, kami minta bantuan sama kamu. Tak boleh, itu namanya syirik. Tak boleh. Minta sama orang Allah melalui orang soleh atau soleha, atau minta doakan sama dia boleh. Wajada bainal magabir, bainal gubur gabran jadidan. Ketika Nabi Muhammad SAW menziarahi kuburan, beliau melihat ada kuburan yang baru, kuburan orang baru meninggal. Fasa'ala, maka Nabi pun tanya, man sahibu hadzal qabr, siapa orang yang dikuburkan di sini, kata Nabi. Faqila, maka dijawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu qabru ummi Mahjan, sesungguhnya ini adalah kuburannya Ummi Mahjan. Fabakar Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW pun meninggal. Melihat orang yang membersihkan masjid meninggal, sedih Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah senang, cinta sama orang yang membersihkan masjid.
Wa sa'ala ashabahu, dan Rasulullah SAW tanya kepada teman-teman beliau. Wa qala lahum, dan beliau bersabda kepada teman-teman beliau, lima lam tukhbiruni biwafatiha, kenapa kalian tidak mengasih tahu saya tentang wafatnya Ummu Mahjan itu? Hatta kuntu usalli alaiha, sehingga saya solatkan dia, kata Nabi. Faqalu lahu, maka sahabat-sahabat pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad matat fi sa'atin syadidatil hararah, sungguh dia ini, beliau ini ketika meninggal pada waktu yang sangat panas. Faqamar wa kunta sa'ataha mustarihan, sedangkan engkau di waktu itu, waktu beliau meninggal ini, engkau sedang dalam keadaan istirahat. Fakhibna alaika min hararati syams, maka kami takut engkau kena panas matahari yang sangat itu. Fagamar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa shalla alaiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan mensolatkan Ummu Mahjan itu, wahya tahta atbaqit turab, sedangkan dia sudah berada dalam kubur. Boleh itu, ya. Mensolatkan orang yang sudah dalam kubur boleh. Jadi begini, Manat. Kalau ada orang meninggal sedangkan dia satu kota sama kita, satu kota, maka kita harus mensolatkan dia langsung, ya. Tapi kalau dia di luar kota, boleh namanya solat ghaib. Solat ghaib, contoh begini, ada di antara kalian yang keluarganya meninggal di Jakarta misalnya, atau di Singkawang misalnya, keluarganya meninggal, dia mau solatkan jenazah. Caranya bagaimana? Solat aja di sini. Niatnya, kalau laki-laki yang meninggal, yang penting dengan syarat itu mayat sudah dimandikan, ya. Tanya dulu, sudah dimandikan belum? Kalau dimandikan baru solat. Solat dari sini kalian. Cara niatnya, usolli alal mayyitil ghaib fardhan lillahi ta'ala. Usolli alal mayyitil ghaib fardhan lillahi ta'ala. Kalau makmuman fardhan lillahi ta'ala. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, usalli alal mayyitatil ghaibah makmuman fardhan lillahi ta'ala. Kalau makmuman, kalau enggak fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati niatnya ketika takbir, ketika Allahu Akbar, niat saya mensolatkan mayat yang tidak hadir itu, atau gini, saya mensolatkan mayat yang itu wajib karena Allah Ta'ala. Yang itu, kok yang itu? Karena dalam bahasa Arab tuh alif lam tuh namanya alif lam ma'ri. Bila ketahui mayat yang mana? Yang itu, al mayyitil ghaib. Saya mensolatkan mayat yang itu. Yang itu tuh yang tadi itu yang kita sebutkan. Fardhan lillahi ta'ala. Kalau makmuman fardhan lillahi ta'ala. Ya. Kalau mayita ya mayat perempuan yang itu gitu dalam hatinya. Tapi kalau Ustaz, karena alhamdulillah Allah SWT ketakdirkan kita bisa bahasa Arab. Ustaz kalau kalau puasa, kalau niat, ketika niat dalam, kan diucapkan kan sunnah. Kalau niatkan kan dalam hati kan wajib. Niat itu tempatnya dalam hati, diucapkan sunnah. Yang wajib itu dalam hati. Ustaz kalau dalam hati enggak pakai bahasa Indonesia niatnya, tetap pakai bahasa Arab. Contoh, solat subuh, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati Ustaz niat, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan imam lillahi ta'ala. Pakai bahasa Arab Ustaz niat. Kenapa? Karena kita tahu artinya. Orang kalau tidak tahu artinya kan baru terjemahkan dalam hatinya kan gitu. Kalau tahu artinya bahasa Arab tidak boleh diterjemahkan. Pakai bahasa Arab aja niatnya. Alhamdulillah alladzi 'allamana al-lughatal arabiyyah. Alhamdulillah. Dari som, apa itu som magadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sana li ta'ala. Yakfi hada. Nahnu nafham maknaha. Fahimtunna? Usalli sunat duha, usalli sunat qabliyah zuhur. Yang penting kita sudah tahu artinya, tidak perlu diterjemahkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW mensolatkan Ummu Mahjan. Ingat ya, kalau tidak ada, dia di luar kota, boleh kita solatkan ghaib. Kalau dalam kota, tidak boleh. Kita solat ghaib itu tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz? Solatkan jenazahnya, depan jenazahnya. Udah dikubur Ustaz, solat di atas kuburannya. Tapi jangan kuburannya dipijak. Misalnya ini kuburan nih, kuburannya. Kalian solat di sininya, ada kiblat. Ya, sendalnya dibuka, jangan dipakai. Karena kalau pakai sendal,
takutnya di bawah sendal ada najis, sholatnya tidak sah. Caranya bagaimana? Buka sendalnya, seret, injak sendalnya. Ini kan sendal nih. Buka sendal kalian, buka belah kiri lu, ya. Buka, pakai belah kanan, buka belah kiri. Buka sendalnya, jangan dipakai, injak sendalnya. Buka, injak. Berarti sekarang kalian sedang bukan pakai sendal, tapi menginjak sendal. Seperti sejadah. Kalau di bawah sejadahnya ada najis, tidak batal sholat kita. Kenapa? Karena kita bukan memakai sejadah, tapi kita memijak sejadah. Sedangkan yang kita injak kan tidak najis. Gimana najisnya? Di bawah, begitu. Buka sendalnya, injak. Sholatlah kalian di atas kuburannya. Yang penting jangan ikhtilat. Jangan campur laki-laki perempuan. Sholat. Misalnya paman kalian meninggal, misalnya paman kalian meninggal semalam misalnya, dikuburkan besok pagi, kalian ujian, bisa perginya siang. Siang udah di kuburan, pergi ke kuburannya. Penting jangan ikhtilat ya. Pergi ke kuburannya, sholat. Salli ala hadzal mayyit fardhu kifayah, atau salli ala hadzal mayyit fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat situ. Nah, ini Nabi melakukan itu kepada Ummu Mahjan. Nabi Muhammad sholat di pinggir kuburan beliau. Kemudian wa ba'da dzalik, setelah Nabi mensolatkan Ummu Mahjan, qala lahum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kepada para sahabat beliau, "Idza mata minkum ahadun fa akhbiruni bimautihi." Kata Nabi Muhammad, jika ada salah seorang dari kalian meninggal, kasih tahu saya tentang wafatnya orang, hatta usalliya alaihi, sehingga saya mensolatkan orang itu. Fa inna man sallaitu alaihi fid dunya, karena barang siapa yang saya solatkan jenazahnya waktu di dunia, kanat salati syafa'atan lahu fil akhirah, sesungguhnya solatku itu untuk dia akan menjadi penolong bagi dia di akhirat. Jadi orang yang disolatkan Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW dulu, beliau pernah tidak mau solatkan orang. Pernah Nabi Muhammad tidak mau mensolatkan orang. Siapa? Orang punya hutang. Ada orang punya hutang belum bayar. Akhirnya Nabi Muhammad tahu ini orang punya hutang. Nabi Muhammad tidak mau mensolatkannya. Tahu-tahu ada seorang sahabat datang. Wahai Nabi, saya nanggung hutangnya. Baru Nabi solatkan dia. Ya, itu satu. Ada lagi yang kedua, Nabi tidak mau mensolatkan orang munafik. Dulu ada orang munafik, ketika dia mati, Nabi mau solatkan, tapi dilarang oleh Allah SWT. Karena itu orang munafik. Nabi sangat kepengen mensolatkan, tapi dilarang oleh Allah SWT. Nah, makanya Nabi kepengen, kalau ada orang meninggal, kasih tahu kata Nabi, agar dia solatkan. Solatnya Nabi menjadi syafaat, pertolongan untuk dia. Allah yarzuquna syafaatan Nabi SAW. Ya, syafaat Nabi itu kunci di akhirat. Asy-syafa'atul 'uzma. Semua orang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati, jangan sampai tidak dapat syafaat Nabi. Banyak sebab orang bisa tidak dapat syafaat Nabi Muhammad. Apa salah satu sebabnya? Salah satunya membenci Nabi, membenci keluarga Nabi, membenci sahabat Nabi, dan juga yang tidak kalah pentingnya zaman sekarang ini, suka membenar-benarkan pemimpin yang bohong. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Muhammad SAW bersabda, saya kunu min ba'di umara yakdzibun wa yadhlimun faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yarid alayyal haud. Kata Nabi Muhammad, saya kunu min ba'di, akan ada setelahku, kata beliau, umara, para pemimpin, para penguasa, para pejabat, yakdzibun, suka bohong, wa yadhlimun, dan suka berbuat tidak adil. Ketika yang melanggar aturan rakyat-rakyat jelata, cepat dimasukkan penjara. Ketika yang melanggar para pejabat, ketika yang melanggar keluarganya, ketika yang melanggar temannya, tidak dihukum. Itu namanya pejabat atau pemimpin yang zalim. Nah, barang siapa, kata Nabi, faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, para pejabat, para penguasa, para pemimpin, siapa yang membenarkan kebohongannya, oh itu benar tuh omongannya tuh, oh itu betul tuh, oh itu baik, padahal itu pemimpin yang tidak baik, berkata bohong, dibenar-benarkan. Wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong kezalimannya, menolong ketidakadilannya, ditolong, didukung-dukung lagi supaya jadi pejabat, dibantu lagi supaya jadi pejabat, padahal dia udah zalim, udah berbuat tidak adil, tapi dibantu, ditolong
Bagaimana caranya dia biar bisa jadi lagi? Nah, orang yang menolong ini, orang yang membenar-benarkan pejabat yang bohong ini, orang yang menolong kezalimannya ini, apa kata Nabi? Falaisa minni. Itu bukan termasuk golongan saya, kata Nabi. Walastu minhu. Dan saya juga bukan termasuk golongan dia. Walam yarid alayyal haud. Dan orang itu, kata Nabi Muhammad, tidak akan datang ke telagaku. Telaga Nabi namanya Al-Kautsar. Nabi nanti nunggu umatnya di situ. Ya, Nabi kadang Nabi nanti nunggu di Sirat. Nanti Nabi nunggu di mizan, timbangan. Nanti Nabi juga nunggu di haud. Itu haud itu telaga artinya. Telaganya Nabi namanya Al-Kautsar. Siapa yang minum dari telaga tersebut, la yaghma'u ba'daha abada. Tidak akan haus selama-lamanya setelah minum air dari telaga Nabi Muhammad. Dan berarti ada orang-orang yang khusus yang akan dipinumkan oleh Nabi Muhammad dari telaga itu langsung dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Allah yarzuquna dzalik. Semoga kita dapat itu ya Allah. Berikan kami itu ya Allah. Berikan Nabi Muhammad SAW. Minum itu aja udah ndak haus selama-lamanya. Apalagi sampai dari tangan mulia Nabi Muhammad. Nah, orang yang membenar-benarkan pemimpin yang zalim, menjadi tim sukses, jadi pendukungnya, pemimpin yang bohong dibenar-benarkan, itu tidak akan dapat minum dari air telaga Nabi. Tidak diakui Nabi sebagai golongannya, Nabi juga tidak mau jadi golongan dia. Artinya, itu orang tidak bakal dapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai termasuk golongan tersebut. Kalau ada orang tua kalian misalnya, atau keluarga kalian seperti itu, kasih tahu, pelan-pelan kasih tahu. Yang penting kalau dia tidak mau berubah, ya terserah dia. Yang penting tugas kita cuma menyampaikan, hidayah datangnya dari Allah SWT. Nah, kemudian wa ba'da dzalik, dan setelah itu nada ala Ummi Mahjan. Nabi Muhammad memanggil Ummu Mahjan. Ummu Mahjan yang ada dalam kuburan dipanggil sama Nabi Muhammad. Ya. Wahya tahta turab. Sedangkan Ummu Mahjan itu sudah berada di dalam tanah. Wa qala laha, Nabi Muhammad bersabda kepada Ummu Mahjan. Nabi lain ya. Nabi bisa ngomong sama orang mati, orang meninggal dunia walaupun dalam kubur. Apa kata Nabi? Assalamu alayki ya Ummu Mahjan. Keselamatan bagimu wahai Ummu Mahjan. Ayyul a'mal wajadti afdal. Amalan apa yang engkau temukan itu amalan paling bagus? Amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang paling utama, kata Nabi Muhammad. Wasomatan Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi bertanya seperti itu, Nabi diam. Liyatalaqal ijabah. Nabi ingin menunggu jawaban dari Ummu Mahjan. Wa ba'da dzalik, sahabat-sahabat tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang mendengar. Kalau ada yang mendengar lain lagi ceritanya. Ya. Sahabat tidak ada yang mendengar, yang dengar Nabi Muhammad. Wa ba'da dzalik qala li ashabi. Setelah Nabi diam sejenak mendengarkan jawaban Ummu Mahjan, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, innaha taqul, sesungguhnya Ummu Mahjan berkata, lam ajid afdala indallahi min tanzifil masjid. Saya, kata Ummu Mahjan, tidak menemukan amalan yang paling utama melebihi daripada membersihkan masjid. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala bana laha baitan fil jannah, membangunkan sebuah istana untuk Ummu Mahjan di surga. Arahal an, sekarang saya sedang melihat dia jalisatan fi, sedang duduk di rumahnya tersebut, di istananya tersebut. Artinya orang yang suka, ini menurut Ummu Mahjan, amalan yang paling afdal itu membersihkan tapi pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW pada suatu hari pernah bersabda, pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ayul amal afdal. Apa kata Nabi? Beliau ditanya, amalan apa yang paling utama, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau jawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Summa ayu, kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi wahai Nabi? Birrul walidain, kata beliau, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayu, kemudian apa lagi, kata Abdullah bin Mas'ud? Al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi itu 3 amal yang disebutkan Nabi, amalan yang paling afdal. Salat pada waktunya, jangan sampai keluar waktu.
2, berbakti kepada orang tua. 3, berjihad di jalan. Coba kalian lihat nih. Nomor 2 itu berbakti kepada orang tua. Nomor 3, jihad di jalan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kalau ada panggilan jihad di jalan Allah, orang tuanya masih ada, itu anak harus izin sama orang tua. Kalau orang tuanya tidak izinkan, tidak boleh. Kalau orang tua izinkan, baru boleh. Karena berbakti sama orang tua itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Jihad itu luar biasa keutamaannya, tapi berbakti kepada orang tua lebih keutamaannya daripada jihad di jalan Allah. Nah, ini sabda Nabi. Nah, sedangkan ini adalah yang dikatakan oleh Ummu Mahjan karena dia di waktu di dunia kesehariannya sibuk dengan membersihkan masjid. Nah, kalau secara keseluruhan amalan yang paling utama itu sholat pada waktunya. Ya, ini karena beliau ini tukang membersihkan masjid ya. Beliau ini Ummu Mahjan ini mendapatkan keutamaan seperti ini karena membersihkan masjid. Nah, maka kalian ambil pelajaran. Kalian sekarang ada di pondok. Ini kan musola. Masjid artinya tempat musola juga tempat bersihkan. Niatkan agar dapatkan keutamaan kedudukan seperti Ummu Mahjan. Disenangi Nabi. Bayangkan tuh, kalau Nabi senang, Allah pasti senang, pasti ridho. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan tempat istana di surganya Allah SWT. Itu sih tidak terlalu kita pikirkan lah, istana di surga. Yang penting dapat ridho Allah dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Itu udah cukup dah. Ya, makanya niatkan. Lihat kalau musola kotor, ambil bersihkan. Ya, bersihkan, niatkan, ya Allah, ana pengen seperti Ummu Mahjan. Tapi jangan lihat sampah 10, ambil 1. Ana pengen seperti Ummu Mahjan, ambil sampah 1. Ummu Mahjan bersihkan masjid semuanya. Kalau ada masjid kotor, musola kotor, ambil sapu. Niatkan seperti itu, sapu. Ya. Kalau bisa kalian uang jajan kalian tuh ambil, belikan super pel, ya. Beli mengepel tuh, apel kan wangi. Orang sholat pun nyaman sebab kalian. Itu besar di sisi Allah SWT, disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada jadwal tanti musola nih? Ada jadwal tak? Ya jadwal. Tapi kalau kalau bukan pada waktunya jadwal juga, lihat yang kotor pungut. Ya, lihat sampah-sampah, lihat yang kotor ambil lapel, niatkan seperti itu. Nah, kemudian al-khamis, qala Mujahid, ma qaddamu a'malahum wa atharahum, qala khutahum bi arjulihim ay ila nahwil masjid. Qala Mujahid, al-Imam al-Mujahid, beliau ini tabi'in. Beliau berkata, ma qaddamu wa atharahum, surah Yasin. Ma qaddamu, apa yang mereka telah lakukan, a'malahum, daripada amal-amal mereka, wa atharahum, dan mendahulukan mereka. Qala, Imam Mujahid berkata, khutahum, langkah-langkah mereka, bi arjulihim, dengan kaki-kaki mereka, ay ila nahwil masjid, yaitu ke arah masjid. Jadi termasuk amal yang baik adalah langkah kaki kita menuju ke tempat sholat. Kalian di Pondok Putri sholat di musola, tapi kalau di rumah, perempuan itu afdol sholatnya di rumah, bukan di masjid. Kecuali kalau perempuan yang sudah tua, dia mau ke masjid. Perempuan yang sudah, artinya kalau keluar dari rumah tidak membuat laki-laki bergairah lagi. Ya, perempuan yang nenek-nenek ke masjid, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat nutup aurat. Tapi kalau yang masih muda-muda, lebih afdol sholatnya di rumah. Ustaz, kalau sholat di masjid kan pahalanya 27, Ustaz. Anda kalau sholat di rumah sendiri, Ustaz. Karena kalian ada niat pengen sholat di masjid, tapi karena ajaran Islam mengatakan lebih afdol sholat di rumah, kalian akan dapatkan tuh pahala 27 kali lipat. Orang sholat berjamaah di masjid, kalian akan dapatkan walaupun kalian sholatnya di rumah sendiri. Kenapa? Karena kalian niat, tapi kalian tetap taat dalam ajaran agama Islam. Tetap dapat innamal a'malu bin.
Kan begitu kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya amal itu tergantung nih. Kalian pengen sholat di masjid agar mendapatkan pahala iktikaf, agar mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi ajaran Islam mengatakan lebih baik wanita sholat di rumah. Kalian sholat di rumah, kalian tahan itu kepengen dapat pahala iktikaf, kalian tahan. Kalian pengen dapat pahala 27 derajat, kalian tahan. Kalian sholat di rumah. Itu semua kalian dapatkan dengan niat yang baik itu. Ya, pahala iktikaf kalian dapatkan. Pahala 27 derajat kalian dapatkan karena niat kalian yang baik, tapi kalian tetap dalam koridor syariat, tidak keluar daripada relnya syariat Islam. Seperti itu. Ibadah itu harus pakai ilmu ya. Ibadah jangan pakai hawa nafsu. Oh, kepengen ke masjid, pergi. Lihat dulu aturan Islam itu memperbolehkan apa enggak. Mana yang lebih afdol di rumah? Di rumah kalian sholat. Nah, laki kalian nanti insya Allah yang soleh cakap lahir batin, suruh sholat di masjid. Ya, tapi kalau sekali-sekali misalnya sholat di rumah, sekali-sekali misalnya habis jalan sama kalian, atau misalnya lagi kurang enak badan, sholat di rumah sama kalian tidak apa-apa. Tapi kebanyakan waktunya harus suruh sholat di masjid. Abang sayang pergi ke masjid bang, biar adik sholat di rumah. Kalau sekali-sekali mungkin dalam sepekan sekali atau 2 kali atau 3 kali, masih masuk akal lah. Tapi jangan tiap hari sholat di rumah. Aib. Rasulullah SAW sangat benci kalau laki-laki sholat di rumah. Bahkan Nabi Muhammad mau bakar rumahnya kalau laki-laki sholat di rumah. Walaupun dia sholat, apalagi tidak sholat. Sholat di rumah, mau dibakar rumahnya sama Nabi Muhammad SAW. Sangat tidak senang Nabi Muhammad. Orang kalau mau bakar rumah kan berarti benci. Jangan sampai suami kalian dibenci oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Suaminya sholat 5 waktu. Dan tinggal berjamaah lagi Ustaz. Di mana? Di rumah sama mana? Dibenci Nabi itu. Jangan senang kalian. Dibenci Nabi. Mau dibakar rumahnya sama Nabi Muhammad SAW. Itu artinya kalian suruh suami kalian nanti suruh sholat di masjid agar tidak dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kalian bayangkan ya. Kalian bayangkan, kalian renungkan. Laki-laki sholat dia 5 waktu, tapi di rumahnya mau dibakar Nabi. Apalagi laki-laki yang tidak sholat. Bayangkan tuh bencinya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai suami kalian termasuk orang yang dibenci Nabi karena sholatnya di rumah. Apalagi karena tidak sholat ya. Jangan tidur sama kerak di rumah. Kalau ada perempuan suaminya tidak sholat, itu seperti tidur sama kerak. Apa bedanya tidur sama kerak sama monyet? Badan laki dia sama badan monyet kan sama. Tangan, kaki, hidung, muka, kepala, perut sama bentuknya sama monyet. Nah kalau dia tidak sholat sama monyet tuh, sama kerak tuh lakinya. Kalau tidak mau sholat, bang abang ini monyetnya kerak bang. Kerak. Nah kalau ada suaminya, kalian nanti kawin, suaminya tidak sholat, tidur sama kerak, tidur sama monyet kalian. Nah, mau tidur sama monyet? Mau tidur sama kerak? Guyuk tuh bangunkan biar tidak jadi kerak suaminya. Bang bangun bang, kata Ustaz bang, kalau abang tak sholat abang kerak bang. Kami tak mau punya suami kerak monyet bang, bangunkan dia. Ya. Jelaskan sama dia, bang bilang sama dia, ayang bebek bilang dia. Kalau abang sholat bang bilang dia, kalau abang sholat di rumah 5 waktu abang tak tinggal sholat di rumah, Nabi benci bang mau dibakar rumah. Apalagi abang tak sholat nih bang. Bagaimana bang mau dapat syafaat Nabi Muhammad? Jelaskan begitu sama suami kalian. Mudah-mudahan suami kalian soleh semuanya. Cakap lahir batin. Naam, amin. Ya, bahkan apalagi kalau ke masjid subuh atau malam. Apa kata Nabi Muhammad SAW bersabda? Basyiril masya'in ilal masajid. Basyiril masya'in ilal masajid fi dhulami bin nurit tammi yaumal qiyamah, kata Nabi. Basyir, berilah kabar gembira, kata Nabi, al masya'in, kepada orang-orang yang berjalan, ilal masajid, ke masjid-masjid, fi dhulam, di kegelapan. Beri kabar gembira kepada mereka, kata Nabi. Kabar gembira apa? Bin nurit tammi yaumal qiyamah, dengan cahaya yang terang menderang pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang laki-laki pergi ke masjid dalam keadaan gelap subuh, sebelum subuh dia ke masjid, atau masjid sholat jamaah ya, bukan pengen tidur di masjid.
Ke masjid dia bukan mau curi tok masjid. Sekarang ni ustaz dia ada berita tu curi tok masjid. Nauzubillah min. Udah dia nak nyumbang tok masjid dilarikan sama dia. Nah, itu biasa gitu tuh narkoba kan, udah sakau-sakau mabuk-mabuk tuh. Mau cari obat tak bisa, duit masjid kan. Udah gila dah otaknya. Orang kalau narkoba tuh, kalau ndak penjara, gila, mati. Antara tiga. Tangkap, habis itu sarafnya rusak. Kemudian ujung-ujungnya mati gara-gara itu. Kalau ndak taubat, na'udzubillah min zalik ya. Bahaya. Kalau udah narkoba tuh segala macam dilakukan. Ada ustaz kenal ada orang tuh narkoba tuh, Magicom maknya hilang, jual. Tabung gas LPG maknya hilang, dijual. Akhirnya mak mau masak, tabung gas tak ada, Magicom tak ada. Untung kat selang tak bisa dijual. Oh selang ni selang dijual. Ya. Bahaya tu narkoba, na'udzubillah min zalik. Ya, yang udah mungkin ada yang dulu-dulu pernah narkoba, taubat kepada Allah SWT. Yang sini insya-Allah enggak ada. Mungkin keluarga-keluarga apa segala macam yang ada narkoba, cepat-cepat taubat kepada Allah SWT. Nah, jadi bilang tuh sama suami nanti, kalau ndak solat berjamaah di masjid, Nabi mau bakar. Nabi sangat benci. Orang kalau mau bakar rumah artinya itu pertanda sangat benci sampai mau bakar rumah, apalagi sampai ndak solat. Nah, ingatkan seperti itu. Nah, kemudian hadis tadi, basyiril masya'in ilal masajid fidzulami bin nuri tammi yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, kasih berita gembira, kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan ke masjid dengan cahaya yang sempurna. Jadi kalau ada laki-laki sebelum subuh dia pergi ke masjid, atau malam-malam maghrib isya dia pergi ke masjid, nah orang itu Nabi Muhammad kasih kabar gembira. Apa? Dia akan mendapatkan cahaya yang terang benderang yang sempurna pada hari kiamat. Walaupun mukanya di dunia macam pantat kuali, udah hitam pakai legam lagi mukanya, tapi kalau dia rajin ke masjid di waktu-waktu gelap, berarti zuhur asar tak usah lah Ustaz. Zuhur asar juga. Ini kan lebih susah di waktu gelap kan. Dia pergi ke masjid masih. Lagi sekarang gelap-gelap, dulu zaman dulu kalau gelap pakai pelita. Ya, kalau sekarang nyaman, motor ada lampunya, masjid terang benderang, lebih gampang zaman sekarang. Nah, tapi insya Allah tetap hadis itu masuk walaupun zaman sekarang. Kita berharap seperti itu. Pergi di waktu malam sebelum subuh, laki kalian atau adik abang kalian, orang tua kalian pergi ke masjid, maka walaupun mukanya hitam legam atau di atas hitam lagi biru mukanya, tetap akan mendapatkan cahaya terang benderang pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, walaupun mukanya tampan menawan, mukanya putih kemerah-merahan, tapi kalau dia tak solat, nanti di akhirat mukanya hitam legam, mukanya gosong, mukanya angus. Kenapa? Tidak dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. As-sadis, kana salaf yugassiruna al-khutwah inda adh-dhahab ila al-masjid liyakthura al-ajru bi ziyadati al-khutwah. Kana salaf, kebiasaan orang-orang soleh dulu, yugassiruna al-khutwah inda adh-dhahab. Mereka memperpendek langkah ketika pergi ke masjid. Jadi langkahnya itu tidak besar-besar. Misalnya sana masjid nih, langkahnya diperkecil. Apa tujuannya? Biasanya langkahnya begini nih. Ya misalnya, biasa dia berjalan langkahnya begini. Ini langkahnya enggak, dia begini langkahnya. Ya, tuh. Apa tujuannya? Liyaksural ajru, agar pahalanya lebih banyak. Kenapa? Biziyadatil khutwah, karena langkahnya banyak. Biasa langkahnya ke masjid misalnya 1000, dengan dia begini kan jadi 2000. Berarti 2000 pahalanya. Oh, saking pintarnya orang-orang dulu tu ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tapi kalau sebagian budak-budak pondok, bukan tambah sebagian, sebagian kecil. Ya sekitar 10% lah. Ya, 10%. Kalau 500 tu 50 orang lah, yang lainnya Masya Allah ada sekitar 50 orang lah. Itu bukan ditambah memperkecil langkahnya, tambah memperbesar langkahnya. Kenapa? Wah, kan buah langsung lari. Ya. Bayangkan kalau udah asyro harus duduk dengan Al-Quran, dengan gamis dan imamah.
Kalau Ashro belum duduk dengan Quran kami imam, dia berdiri sampai akhir baca Quran setengah jam. Aku ni cepat-cepat lari. Ya orangnya itu aja lah, bukan ada orang lain. Huwa la khilaf. Itu aja orangnya. Itu biasa kalau normalnya berjalan ke masjid, misalnya 100 langkah, dia bisa 50 langkah saja sampai ke masjid. Nah, saking cepatnya. Nah, memang makanya sebelum itu dipersiapkan. Udah tahu nih kan? Sering kasih tahu udah tahu. Oh, 5:30 ngumpul ke masjid. Nah, 10 menit sebelum itu udah siap-siap dah. Udah rapi semuanya, jalan ke masjid. Nah, kan bisa tuh jadi kecil-kecilan langkahnya. Ya, kalian mulai besok begitu. Keluar dari kamar kan? Keluar dari kamar pakai kaki kiri. Nah, mau ke musola nih. Ya. Biar dapat pahala banyak. Kecuali yang udah ta'akhirat, yang udah terlambat-lambat jangan gitu lagi, cepat-cepat ke masjid. Yang masih panjang waktunya, masih panjang waktu untuk ngumpul, misalnya waktu ngumpul jam sekian, 10 menit sebelumnya dia udah siap-siap lah. Gitulah jalan. Ikutlah, dapat pahala banyak. Ya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib beliau berkata, "Ilzam kitaballahi watba' sunnatan wagtad hadakallahu bil aslafi." Ilzam kitaballahi watba' sunnatan wagtad hadakallahu bil aslafi, kata beliau. Itu tuh nyenang-nyenangkan hati ya tuh. Padahal sebenarnya mau ngomong tuh, yakfi Ustaz. Enggak ke? Apa kata Habib Abdullah bin Haddad? Walzam kitab Allah. Lazimilah kitab Allah Al-Quran. Lazimilah, bacalah, kajilah, amalkan Al-Quran. Watba' sunnatan, dan ikutilah sunnah Nabi, kata beliau. Wagtad, dan ikutilah hadakallah, Allah akan memberimu hidayah. Ikuti siapa? Bil aslafi, orang-orang soleh terdahulu. Jadi beliau Al-Habib Abdullah bin Haddad suruh melazimi Al-Quran, suruh ikut sunnah, dan ikut orang-orang soleh terdahulu seperti ini. Ikuti mereka. Nah, kemudian as-sabi' man raqiba sayyaratan ila majlisil khair yang bagi ayaktuba lahu bi kulli ajalatin ajrun. An yuktaba lahu bi kulli ajalatin ajrun lianna fadlullahi wasi' lakinnahu duna ajril mashi 'alal gadam. Man raqiba sayyaratan, siapa yang mengendarai mobil atau motor, ila majlisil khair, ke perkumpulan yang baik. Ada majelis khair, majelis ada misalnya kubabah datang, atau majelis zikir perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah. Kok perkumpulan yang baik lah, majelis taklim ya. Oh iya, ada yang minta nama majelis tu ya, ada ini ya. Nah, kita bacakan Fatihah dulu, Ustaz lupa. Nama majelisnya Muhibbatun Nabi, artinya para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Kalau disingkat MN, Muhibbatun Nabi. Ya, semoga majelisnya barokah. Menjadi sebab mendapatkan ridha Allah, menjadi sebab mendapatkan syafaat dan cinta Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyat kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Tulisannya jamak ya, bukan muhibbatu. Muhibba, habis ba tu alif. Muhibbatun Nabi, tak maftuhah. Nah, kemudian, nah sekarang bagaimana? Itu kan tadi kan orang yang kalau jalan kaki ke masjid. Sekarang kalau majelisnya jauh, dia mau ajar majelis taklim, tinggal Sungai Bawang, majelis di Tanjung Raya, masa dia mau jalan kaki? Kan? Yang ada sampai sana hilang cerita majelis, nguruskan jenazah inti yang sana. Ya. Nah, terus bagaimana kalau perginya pakai motor? Apa kata beliau tuh? Yang bagi sepantasnya orang yang pergi pakai mobil atau pakai motor itu, an yuktabalahu, akan ditulis untuk orang itu bikulli ajalah, setiap putaran dari bannya dia ajrun, sekali putar satu pahala. Li'anna fadlallahi wasi', karena sesungguhnya keutamaan Allah itu luas. Jangan katakan, oh berarti kalau pakai motor, pakai mobil tidak dapat. Oh, tidak juga.
dapat setiap putarannya. Lakinnahu, akan tetapi, duna ajril mashi, pahalanya di bawah pahalanya orang yang berjalan alal qadam, dengan jalan kaki. Nah, orang yang jalan kaki lebih besar pahalanya. Tetapi kalau jalan kaki ke Tanjung Raya itu tadi kan repot juga. Nah, tapi memang lebih besar pahalanya jalan kaki. Tetapi kalau orang pakai kendaraan, dihitung setiap putaran kendaraannya. Wallahu alam. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, anak punya kawan, beliau tuh syarifah tapi orangnya nakal dan suka bikin kita sakit hati. Cobaan lah tuh namanya. Kita pun marah. Apa nih? Balikan. Kita nih bahkan kita ni sampai bilang, ente ni syarifah. Ente ni syarifah tapi kelakuan macam itu, dosa ke gitu Ustaz? Enggak, kalau kalian nasihatkan betul-betul, justru Nabi Muhammad cinta sama kalian. Justru Nabi Muhammad sayang, ini syarifah, kok macam itu kelakuannya, ente harus jadi contoh dong buat kami, ente cucu Sayyidah Fatimah. Justru Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Fatimah senang sama kalian. Kenapa? Menasihatkan cucunya daripada jalan yang tidak baik. Ustaz punya anak misalnya, mudah-mudahan enggak lah. Ada orang punya anak, anaknya mau jatuh, kalian selamatkan, senang tak orang tuanya? Nah, ini apalagi Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah. Ketika dia anaknya sedang terjatuh dalam kesalahan, kalian nasihatkan agar dia benar, senanglah orang tuanya, senang kakek dan neneknya. Nah, Ustaz minta syair yang artinya apa nih? Kamu hiasi mulutmu dengan rokok, tapi kau malu pakai siwak. Oh ini nih, itu syairnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abahnya Habib Salim Asy-Syatiri. Gurunya Habib Soleh bin Abdul Haddad, ya. Gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, yang membuka pertama kali Rubat Tarim. Habib Soleh dulu belajar di sana. Ini gurunya Habib Soleh nih. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abahnya Habib Salim, abahnya Habib Hasan Asy-Syatiri. Kata beliau, tastahsinut tumbaka fi fika wa tastahi bi an tastamilal miswaka. Fattibbu wasyar'u qad nahayaka an dzakal adza wa biza amaraka. Ya. Tastahsinut tumbaka fi fika, engkau menghiasi rokok di dalam mulutmu. Tastahsinut tumbaka, engkau menghiasi rokok fi fika di mulut kamu. Wa tastahi, dan sedangkan engkau malu bi an tastamila untuk memakai miswaka, siwak. Fattibbu wasyar'u qad nahayaka. Fattibbu, ilmu kedokteran, wasyar'u, dan syariat Islam, qad, sungguh, nahayaka, telah melarang kamu. Ilmu kedokteran melarang rokok, syariat Islam juga melarang rokok. Syariat Islam ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tapi kita ngikuti pendapat yang mengatakan haram rokok. Banyak mudaratnya. Ya, ganggu janin, ya, serangan jantung dan lain sebagainya, bahaya. Ini sekarang nih misalnya ini minuman nih. Ada orang bilang sama Ustaz, itu minumannya kalau antum minum, itu bisa kena serangan jantung, impotensi, atau gangguan janin. Gangguan janin, Ustaz gangguan janin. Kalau perempuan minumnya kena gangguan janin, Ustaz. Kira-kiranya kalau Ustaz minum haram apa enggak? Udah tahu nih kalau minum bisa serangan jantung. Haram apa enggak minumnya? Haram, minum racun lah namanya kan. Minum racun apa hukumnya? Haram. Kita ambil pendapat yang itu, tapi ini minuman enggak. Naam. Ya, fattibbu wasyar'u qad nahayaka an, ilmu kedokteran dan ilmu syariat telah melarang kamu an, atas zakal adza, gangguan itu. Apa gangguan itu? Rokok itu. Wabidha, dan dengan ini, dengan siwak, amaraka, ilmu kedokteran dan syariat menganjurkan kamu pakai ini. Amaraka, syariat menganjurkan pakai ini karena ilmu kedokteran menganjurkan pakai ini, banyak keutamaannya. Memperbagus lambung,
memperbagus pandangan mata, memperkuat gusi dan lain sebagainya. Banyak utamanya. Fatibbu wa syar'u qad nahayaka an dzakal adza wa biza amaraka. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Ustaz nak merokok. Alhamdulillah. Tadi suami yang nak merokok mana? Kalau merokok suruh berhenti. Kalau orang tua kita merokok, kita kasih tahu pelan-pelan lah. Jangan dia bentak, "Pak!" Jangan. Bah, merokok tu tak bagus buat kesihatan, dalam Islam pun tak boleh. Kalau tetap merokok mau diapakan lagi? Kita cuma nasihatkan. Kalau anak kita kan panggil cubitnya, mudah-mudahan anak kita tidak merokok, enggak, insyaAllah. Amin. Cia. Curhat. Ustaz, kita udah ngomong sama orang tua kita, tapi orang tua kita tetap maksa dan mengharuskan anak dengan orang itu. Jadi bagaimanalah Ustaz? Syukron. Udah dinasihatkan orang tuanya pelan-pelan. Doakan, tinggal didoakan lah. Jangan didoakan, ya Allah, bukalah hati orang tua saya ini, Allah. Bangun tahajud nangis-nangis, nangis-nangis. Nangis-nangis, mengaung-ngaung jadi hadapan Allah. Ya Allah, saya ini tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Saya udah ucapkan baik-baik. Saya tidak senang sama orang itu. Kecuali kalau orang itu bagus ya, akhlaknya bagus, wajahnya 7. Baiklah. Ente masih tolak, alasan ente apa? Mau milih siapa lagi? Lo siapa, muka lo gimana? Masih mau lo tolak lagi kan? Kecuali kalau memang orang itu memang akhlak tidak baik, tapi orang tua maksa kepada dia. Ente udah kasih tahu orang tua baik-baik, tapi tetap maksa. Mau lah ente. Nangis aja kepada Allah. Ya Allah, macam mana lah ya Allah? Jangan ente ngadu di medsos ya. Tak ada benar tu. Bila sejadah ngadu di hadapan Allah Subhanahu. Anak mau pantun boleh enggak? Jawab cakap yang kompak. Jawab cakap yang kompak, setuju tak? Pisang masa hijau dipotong 2. Pisang masa hijau dipotong 2. Pisang nipah dibelah-belah. Kalau galau datang melanda, ambillah sajadah mengadu kepada Allah. Cakap dah tu. Cakap tak? Pisang masa hijau dipotong 2. Pisang nipah dibelah-belah. Kalau galau datang melanda, ambil sejadah, ngadulah kepada Allah. Gitu, ya. Nangis. Nangis kepada Allah SWT. Faham tunnah? Minta bukakan pintu hatinya. Minta bukakan pintu hatinya. Kalau tak bisa juga, udah Ustaz, doa Ustaz. Air mata darah yang tak mau keluar ni Ustaz. Luar biasa dah doa. Ya. Luar biasa doa. Lihat orang tua yang maksakan kehendak dia tu laki-laki perempuan. Kalau laki-laki, nanti ngomong sama Buya, biar Buya yang ngomong sama dia. Buya tolong Buya, bilang sama Buya. Ya. Ya. Kemudian kalau perempuan, nanti minta tolong Ustazah Rodia. Tolonglah Ustazah. Omongkan sama umi kami, sama mami kami, omongkan. Ana mau tanya, bagaimana caranya solat kuat hafalan? Ada dalam wirid tu. Solat ya. Alhamdulillah, dulu Ustaz pernah ngamal di pondok. Solat kuat hafalan. Ustaz, kita kan gak boleh bentak orang yang lebih tua dari kita. Tapi kalau kita udah kasih tahu sama keluarga kita bahwa solat itu haram jika ditinggalkan, dan dia tidak mau mendengarkan kata kita, boleh ke kita pakai cara bentak, Ustaz? Janganlah. Nasihatkan dia. Kecuali kalau adik, kalau anak, na'udzubillah min dzalik. Itu tidak apa-apa. Kalau anak apalagi jadi tanggung jawab kita ya. Buka kitab Al-Habib Abdullah bin Adad Nasihat Dunia. Kalau atau Risalatul Mu'awanah. Kalau anak tanggung jawab kita, tak mau solat, udah balik ni ya, udah balik, tak mau solat. Dengarkan ni, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Adad Wali Kutub, tak mungkin jadi wali kalau bukan orang yang kasih sayang. Ini beliau kasih sayang ni. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kan begitu dalam hadis Nabi. Orang yang menyayangi akan disayang oleh yang Maha apa? Man la yarham
la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak. Kenapa jadi wali? Karena disayangi. Berarti karena dia menyayangi juga. Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad nih, coba lihat nih. Kata beliau, kalau ada anak tidak mau sholat, kalau ada anak tidak mau sholat, satu, nasihatkan. Udah balik ya, nasihatkan. Nasihatkan tidak mau, marahkan. Harus memarahkan dia lebih dari kalau dia menghilangkan barang kita yang paling kita cintai. Ada orang punya motor, baru beli, baru motornya, atau punya mobil Alphard, atau punya mobil Ferrari, baru beli. Sama anaknya dipecahkan kacanya. Kan marah besar ya, luar biasa. Tapi kalau anak yang tidak sholat, harus lebih marah kepada anak tersebut daripada ketika dia merusakkan mobilnya. Kalau tidak, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau dia marahnya tidak melebihi marahnya anak tersebut merusak barang yang dia cintai, maka dia telah menghina, meremehkan, menyepelekan, merendahkan hak-haknya Allah Ta'ala. Harus marah. Marah kan tidak boleh. Tapi kalau urusan ini wajib marah. Nasihatkan. Kalau nasihatkan tidak bisa, marahkan. Marahkan tidak bisa, pukul. Pukul tidak bisa, usir dari rumah. Bayangkan tuh. Udah usir dari rumah, belum cukup masih. Putuskan hubungan sama dia. Belum cukup masih. Musuhi dia. Belum cukup masih. Tidak boleh ngasih dia duit atau pakaian dan lain sebagainya. Belum cukup masih. Dan kemudian tidak boleh bergaul sama dia. Bayangkan tuh. Ini yang ngomong Wali Kutub. Nasihatkan, marahkan, pukul, usir, putuskan hubungan, jangan kasih apa-apa, kemudian musuhi dia, jangan lagi bergaul sama dia, walaupun anak sendiri. Alhamdulillah bizalik. Ya, nah, itu kalau anak kecil. Kalau orang tua cukup nasihatkan, doakan, tak boleh kita bentak. Ustaz, semua doa kan diampunkan sama Allah kecuali syirik. Bagaimana kalau orang yang syirik itu sadar kemudian taubat? Apakah Allah tetap akan maafkan? Insya Allah. Yang penting dengan taubatan nasuha. Ya misalnya dulu dia suka pergi ke dukun kan. Ada orang dulu suka pergi dukun misalnya. Karena ini taubat, sadar, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Dengan syarat menyesali, kemudian meninggalkan, berjanji tidak mengulangi lagi. Insya Allah, Allah SWT ampunkan. Karena Allah SWT maha pengampun, maha penyayang. Ustaz, anak punya kakek, udah meninggal 1 tahun yang lalu. Tapi anak tak sholatkan kakek anak. Soalnya anak kira sholat jenazah cuma untuk laki-laki. Jadi gimana Ustaz, kalau misalnya disolatkan sekarang, gimana caranya? Enggak, hancur namanya kan? Udah lama. Iya, kecuali kalau masih 1 hari, 2 hari, 3 kalau masih 1 hari, 2 hari, 3 hari ya masih boleh. Ustadz, misalnya orang awam niat sholat atau niat puasa menggunakan bahasa Arab, tapi dia tidak tahu artinya, gimana Ustadz? Tapi kalau dia tahu maksudnya, bahwasanya itu niat untuk sholat, itu niat untuk puasa, tahu dia. Walaupun dia tidak tahu artinya, tapi dia tahu itu untuk sholat, untuk puasa. Secara global dia tahu itu maksudnya, tidak apa-apa. Tapi kalau lebih bagusnya, kalau tidak tahu pakai bahasa Indonesia aja, biar lebih mengena dalam hatinya. Ustadz, mana yang lebih utama untuk perempuan? Sholat tarawih di masjid atau bantu umi di rumah? Dua-duanya bagus. Jangan jadikan alasan, apa tak sholat tarawih? Mau mancing gue ini. Ntar. Nanti tugas tarawih ndak. Ngapa? Bantu umi di rumah. Kata Ustadz, kan lebih utama. Pandai kok ya. Bantu umi, sholat gak tarawih? Bagi. Macam ya sekali. Ustaz, apa hukumnya seorang suami yang mempoligami istri? Yang mempoligami istri apa bahasanya? Yang berpoligami tanpa meminta izin dan memberitahu istri tersebut. Tidak harus. Tidak, agama Islam tidak mensyaratkan dan apalagi mewajibkan suami yang mau nikah lagi izin sama istri pertama. Tidak ada syaratnya. Jangan pandai nambah-nambah syarat. Tidak ada itu ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam suruh izin, tidak ada. Ustaz, ibadah umroh itu berapa hari? Dan ibadah apa saja yang dilakukan di sana? Syukuran Ustaz. Kalau nanti mau umroh, tanya Ustaz nanti.
Yang mau umroh nanti tanya Ustaz. Panjang penjelasannya. Panjang lah, penjelasannya 1 jam tak selesai. Nah, kalau nanti ada pergi umroh apa, bawa nanti ayam goreng ke yang bakar rumah Ustaz. Itu Ustaz jelaskan. Kalau tak ada pun sate kambing ke bawa rumah Ustaz. Kalau tak ada pun, kalaupun itu berat, misal sate kambing, ayam bakar, ayam goreng pun berat, udah jangan yang berat-berat lah. Asam pedas ikan merah ya lah. Itu favorit Ustaz tuh, asam pedas kepala ikan merah. Itu favorit. Kalau makan siang Ustaz paling suka makan itu. Favorit. Sama gulai kambing. Ustaz, apakah hukumnya orang meninggal dalam keadaan diguna-guna atau disantet? Itu mati dalam keadaan apa Ustaz? Lihat dalam matinya. Kalau ketika disantet tapi mengucapkan la ilaha illallah, tetap. Itu kan disantet bukan dia yang mau, kan orang yang nyantet dia. Tapi kalau dalam ketika meninggalnya mengucapkan yang baik, dalam keadaan baik, ucapannya bagus lah dia berarti meninggalnya. Adalah di bawah tulis itu minta jawabannya Ustaz. Ente nulis untuk apa kalau bukan minta jawabannya? Ini dengarkan baik-baik nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau Syarifah kahwin sama Ahwal? Tak sah. Terus kalau kita udah kasih tahu ke Syarifahnya, kalau hukumnya tak boleh, tapi dia tetap masih ngotot nak kahwin sama Ahwal, macam mana lah Ustaz? Biarkan dia, doakan saja. Itu dah kasih tahu dah, doakan. Tak mau lah, terserah dia lah. Dengar baik-baik nih. Dengar baik-baik. Kalau orang tanya kalian, apa hukumnya Syarifah nikah sama bukan Habib, bilang hukumnya tidak sah. Dengar baik-baik ni ya. Yang ngantuk-ngantuk tu buka matanya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, dengar baik-baik. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Syarifah nikah sama bukan Habib. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau Syarifahnya mau, bapaknya mau, sah. Tapi belum titik nih, koma masih. Kalau bapaknya mau, Syarifahnya mau, sah. Tapi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, dalam masalah ini para habaib tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i. Tetapi dalam masalah ini para habaib mengambil mazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun Syarifahnya ridho mau, walaupun bapaknya ridho, tetap tidak sah nikahnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Para habaib ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah kalian, orang-orang, siapapun, kalau mau selamat ikut habaib. Kok gitu Ustaz? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Dengar baik-baik. Ini jawabannya. Kata Nabi Muhammad, Mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh. Man rakibaha najah, wa man takhallafa anha ghariq. Dengar baik-baik. Mathalu ahli baiti, kata Nabi Muhammad, perumpamaan keluargaku habaib Syarifah itu, kata Nabi Muhammad, kamathali safinati Nuh, seperti perumpamaan kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha najah, siapa yang ikut selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, siapa yang tidak ikut celaka, tenggelam, kata Nabi. Jadi kalau mau selamat, ikuti mereka para habaib. Coba lihat wali-wali ya, orang-orang soleh. Habib Umar bin Hafid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Wali Qutub, Syed Muhammad Al-Maliki, mereka para habaib. Sultan Muhammad, tidak ada yang menikahkan putrinya sama selain Habib, tidak ada. Ikuti mereka. Kata Nabi kalau mau selamat ikut mereka. Ya. Nah, ingat tuh, dalam masalah ini para habaib tidak ngambil pendapat mazhab Imam Syafi'i, tapi mengikuti mazhab Hambali. Bilang tidak sah. Ikuti ini kalau mau selamat. Karena Nabi bilang kalau ikut mereka selamat. Kalau tidak ikut, tidak. Mau hidup tidak selamat. Hati-hati. Jangan sampai nikah sama bukan habaib. Tidak selamat hidupnya. Tidak selamat. Kenapa? Berbeda jalannya dengan para habaib. Tidak selamat pasti. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan bersabda, ghariqa. Apa artinya ghariq? Tenggelam. Tenggelam di dunia, tenggelam di akhirat. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Hati-hati. Udah banyaknya contoh banat. Ustaz dah melihat dengan mata kepala Ustaz sendiri. Udah banyak. Dulu dia kawin karena kekayaannya habis. Susah, belangsak hidupnya. Hati-hati. Itu di dunia tuh.
Apalagi di akhirat, muka apa yang mau dibawa depan Nabi Muhammad nanti? Muka apa yang mau dibawa depan Sayyidah Fatimah nanti? Hati-hati. Misalnya ada wanita terlalu cantik, terus dia pengen bercadar, bagus. Karena takut jadi fitnah, bagus. Tetapi umi dan abahnya tak setuju. Jadi bagaimanalah tu Ustaz? Syukron, omongan baik-baik. Habis itu doakan. Kalau omongan baik-baik, doakan mau tak mau, kasih tahu Abuya. Kita kasih tahu Ustazah, minta biar omongan sama orang tuanya. Itulah caranya. Kalau masih agak bingal orang tuanya, doakan terus. Pokoknya jangan dibentak. Jangan dibentak orang tua. Ustaz, siapakah itu Ibnu Bustom dan Ibnu Jailan? Ibnu Bustom Abu Yazid Al-Bustami. Ibnu Jailan Syekh Abdul Qadir Jailani di Hadrah Basaudan. Ceritanya panjang, nanti cerita insyaallah malam Selasa depan. Ustaz, macam mana solat Idul Fitri dan solat Idul Adha di masjid? Jadi macam mana Ustaz kalau perempuan afdal solat di rumah? Boleh perempuan solat Idul Fitri dan Adha di rumah aja ente. Solat, enggak usah pakai khutbah, ente khutbah sama makanan. Ketupat itu kan apa, lontong, apa lagi itu, apa namanya, lodeh, itu khutbah sama itu. Enggak, itu solat sendiri, enggak usah pakai khutbah. Ustaz, kata Ustaz rokok itu haram, tapi ada ana lihat para ustaz, para ulama merokok, gimana Ustaz? Jangan ikut. Ustaz dah bilang kan, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Kita ikut pendapat yang mungkin dia ikut pendapat yang makruh, terserah dia lah. Ente mau ikut yang mana? Kalau mau ikut kita, Ustaz Habib Hasan, guru-guru kita, Habib Zain Baharun, almarhum Habib Hasan Baharun, Abuya Maliki, Habib Umar, semuanya tidak merokok. Kita menganggap rokok itu haram. Kalau ente menganggap rokok itu makruh, terserah lah. Kita menganggap rokok itu haram. Ya, untuk berhati-hati, lebih berhati-hati. Nah, apa manfaatnya rokok itu? Apa manfaatnya? Nghabiskan duit, nghabiskan waktu, merusak kesehatan. Oh, kasih jidan mana? Ustaz, kita masih wajib ke menghormati syarifah yang zuat sama ahwal? Hormati, tegur ya. Kalau Ustaz ada syarifah zuat sama ahwal, Ustaz tak mau pergi nikah. Cia Faiza dan Nurul Hasanah Sanahilwa, Masya Allah, barakallahu fihima. Ya Nurul, Sohi Nurul. Oh la. Aina Faiza? Cia, alhamdulillah. Allah barik fik. Allah tawil umraha fi sihah wal afiyah. Ayja'aluha wa yaj'alukunna minas salihat. Dah. Ada nasi kuning gitu. Ustaz, nyisa sama Fafe itu boleh ke Ustaz? Ustaz tak nyisa. Biasa tak nyisa. Guru Ustaz Habib Zain, Habib Segap tak nyisa, tak ada. Tak ada Habib Umar, Habib Said Muhammad Maliki, tak ada nyisa. Jangan nak pandai-pandai. Nak nyisa-nyisa apa? Ustaz tak ada nyisa. Ustaz, perempuan kalau tarawih di masjid tak apa ke? Tak apa. Yang penting tidak buat fitnah. 1. 2, tidak membuka aurat. 3, tidak ramai-ramai itu sama laki-laki perempuan. Tak apa-apa. Cuman lebih afdol, lebih utama di solat di masjid apa? Yang penting nutup aurat, tidak timbulkan fitnah. Ustaz, ada ke solat sunnah berjalan? Mungkin maksudnya solat sunnah mau bepergian, mau safar kali. Solat sunnah sebelum bepergian. Atau solat sunnah datang dari bepergian, datang dari berangkat jauh sampai ke tempat tuju, solat sunnah ada tu. Ya. Allahu a'lam. Hadrat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwah abi ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sayyidina al-imam al-muhajir Allah Ahmad bin Isa al-Fiqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sulima furima jami' sadatina al-Ba'alawi summa al-ruh al-Habib Husain Ahmad Ghali Abdul Rahman bin Husain Ghali Abdul Husain Abdul Rahman bin Husain al-Habib Hasan bin Ahmad Bahar Husain Muhammad bin Ali wal Maliki jami' syaikh summa ila ruh ummi Syarif Hafsah binti Umar Ghali Hamil Habib Umar bin Abu Bakar Mutar summa ila ruh Habib Saleh bin Ali Haddad bin Mustafa Salih Haddad zawjatihi summa ila arwah jami' awliyaillah wal ulama al-'amin khususan alladzina kutibat aqwaluhum wa asma'uhum fi hadzal kitab al-mubarak summa ila arwah udhkurna wa takunna.
أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكننا نجوم الجنة برحمته وأن الله ينفعنا بركاتهم الصالحين وأنوارهم ومنفعتهم في الدين والآخرة وأن الله ببركتهم يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومنام دائما مستمرة وأن الله يرزقنا يجعلنا من المحبين والمحبات لله ورسوله ومن المحبوبين والمحبوبات لله ورسوله وأن الله يرزقنا وطول الأمور مع الصحة والعافية مع طاعة العبادة وأن الله يرزقنا وإياه وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة عند الموت في لطف وخير وعافية وأن الله يرزقنا الأزواج الصالحين الطيبين الجمال ظاهرا وباطنا على هذه النية كل نية صالحة وما نواصل ونصر أن الله يرزقنا وإياكن جميعا العلوم النافعة والبركة في الدين والآخرة على هذه النية كل نية صالحة وما نواصل ونصر سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.